Terima kasih Anda masih di The Prime Show dan saya masih berbincang bersama keempat narasumber saya. Saya ke Pak Arman, ini kemudian menjadi dialog segmen terakhir begitu ya. Saya ke Pak Arman terkait dengan tadi yang diharapkan adalah ada semacam win-win solution lah. Menurut Anda mungkin atau enggak sih ada win-win solution terkait dengan kebijakan ini? Kalau yang kami lihat baik di PP 28 maupun di Ranperda itu pengaturan soal batas umur itu. Karena kan kalau kita bicara pengendalian produk hasil tembakau itu cukai, pembatasan umur, pembatasan jarak, kemudian KTR. Menurut kami yang paling efektif dan jadi win-win solution itu adalah soal tata kelola terkait dengan penerapan pengaturan penjualan terhadap maksimal 21 tahun. Gitu ya. Jadi itu yang menurut kami jadi satu langkah yang ada penguatan cukup efektif, di situ ya. gitu ya. Karena kalau kita bicara larangan merokok, larangan menjual rokok atau periklanan, tapi kalau orang gitu ya tidak punya edukasi untuk mendapatkan itu sama saja sebetulnya. Dan itu menurut kami ini yang perlu diperkuat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan segala polemik seperti ini, kami tadi mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Lubis gitu ya. Ini mesti kita harus ada ruang jedah nih, gitu ya, untuk melihat kembali, terutama memperhitungkan cost dan juga benefit dari pengawasan tempat rokok ini. Baik, saya ke Pengadilan. Pengadilan harapannya terkait Ranperda nanti seperti apa setelah penundaan ini? Atau memang Anda berharap perpanjangan dari penundaan ini? Atau mungkin berharap ini jangan disahkan? Kalau kami tentu maunya tidak disahkan. Tapi kan tidak mungkin juga kan, karena tadi sudah kita dengar bersama. Nah, oleh karena itu perlu diakomodir beberapa stakeholder atau keinginan-keinginan agar supaya sasarannya adalah kesehatan, sasarannya ekonomi jangan ditinggalkan, sasarannya adalah beberapa masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan harus diakomodir. Oleh karena itu ini penting, kalau tadi disampaikan Pak Arman adalah mengenai usia, tetapi kita dilarang berjualan, di mana kita dilarang merokok, ini harus jelas. Yang pertama, yang kedua adalah sosialisasinya. Ini betul-betul jangan sampai belum tersosialisasikan dengan baik, ketok palu, Pak. Jadi agar supaya ini tidak terulang hal-hal yang sudah terjadi, tidak membazir lah. Jadi ini supaya hasilnya baik untuk semua pihak, saya pikir itu. Bang Ali Lubis, mungkin nggak disahkan kata Pak Yang pertama, ini produk politik. Saya dari Partai Gerindra mengusulkan ini agar ditunda, tapi kita tahu di DPRD itu banyak partai politik anggota dewannya. Ya, saya berharap semoga mereka juga menonton acara ini dan tergugah hatinya untuk mengusulkan agar ini ditunda juga, karena ada poin-poin yang saya sampaikan tadi yang belum sempat kita bicarakan, dan ada juga tadi dampak-dampak yang bakal terjadi setelah ini diberlakukan, yang mana itu semua perlu dikaji ulang. Jadi saya berharap, saya selaku anggota Pansus yang merumuskan ini juga, saya yang merumuskan, saya yang membahas ini, meminta agar ini ditunda, dan saya berharap teman-teman yang lain pun ikut mendukung. Karena ya suatu aturan itu kan tidak boleh ada satu pihak yang kena dampak, atau kalau bahasa kita sekarang itu terzolimi lah, kira-kira gitu. Jadi spirit saya sih itu. Jadi kalau bisa lebih komprehensif kajiannya, masukan-masukannya saya pikir tadi bagus ya. Saya juga sangat apresiasi dari teman-teman Pak Ngadiram selaku pedagang pasar dan Pak Arman tadi. Saya pikir itu suatu masukan yang bagus. Jadi mereka ini tidak menolak perdanya, tapi yang mereka minta adalah agar pengaturannya ini ada semacam spirit, tidak ada yang dirugikan lah, kira-kira gitu. Baik, oke. Dari Bang Arya Lubis, saya ke Bang Ali Ridho. Di masa peninjauan ulang lagi lah ya, ataupun mungkin penundaan pengesahan dari Perda ini, apa yang paling utama yang harus kemudian direvisi, diperkaya, dikuatkan? Pertama, dari segi naskah akademik. Karena naskah akademik dengan segala hormat masih jauh dari harapan yang memang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tanpa ada naskah akademik, saya khawatir ketika nanti sudah disahkan dan ada pihak-pihak tertentu yang merasa yang dirugikan bukan hanya akan men-challenge pasalnya saja, tetapi adalah aspek formil dari naskah akademik itu. Karena itu kalau itu kemudian digulirkan, saya khawatir bukan hanya cacat materialnya, tetapi adalah cacat formilnya. Yang kedua, dari aspek substansinya yang sudah disampaikan panjang lebar oleh bapak-bapak sekalian. Karena itu penegasan saya adalah membentuk Raperda ini harus dikembalikan kepada hitohnya, begitu ya. Dalam artian begini, dalam materi muatan perda itu kan yang terpenting adalah bisa menampung kondisi khusus daerah. Nah, karena itu
kacamatanya harus digeser. Kalau di dalam undang-undang dan PP itu kacamatanya adalah helikopter view begitu, dalam membentuk Raperda di Jakarta itu saya berharap bergesernya adalah Transjakarta view. Disitulah akan terlihat sebenarnya titik yang menjadi krusial untuk diatur dan tidak diatur bisa diketemukan. Dengan pendekatan demikian saya berharap akan terpenuhi meaningful participation-nya, keadilan sosialnya juga terjadi di aspek itu sehingga bisa diterima oleh semua lapisan. Baik, saya rasa kita kemudian dapat menggunakan statement dari Bang Alirido sebagai kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Waktu kita sangat terbatas, Bapak terima kasih sudah bergabung di The Prime Show. Sama-sama, kita tentu saja harapkan yang terbaik bagi semua pihak, win-win solution tadi ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Di tengah keterbatasan akses pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, sejumlah tenaga medis rela berjalan kaki menembus daerah terisolir. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga. Dengan berjalan kaki, sejumlah petugas medis dari Puskesmas Merah II menerobos material lumpur tebal dan kayu sisa banjir bandang yang menutup akses jalan menuju desa. Hal ini untuk menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah II, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Akses jalan yang rusak parah membuat petugas harus menggunakan mobil double kabin milik relawan dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi kali ini baru tembus kemari deh. Ini yang baru tembus kami. Kemarin tuh masih tersangkut di daerah Dayakrut. Dayakrut aja kami nyangkut. Keluhan masyarakat apa aja nih Kak? Keluhan selama ini masih banyak penyakit yang ispa, diare, diare, ispa, sama gatal-gatal. Sementara itu, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh menyisakan duka bagi warga yang berada di pesisir aliran sungai. Di Desa Menasah Lok, Kecamatan Meredu, ribuan batang kayu dari ukuran kecil hingga besar berserakan di sejumlah desa. Dan desa ini salah satu lokasi terparah dihantam banjir bandang Kabupaten Pidi Jaya. Sepekan lebih bencana Aceh menerjang, namun pembersihan material kayu dan tanah yang mengubur rumah warga masih terkendala akses jalan yang terisolasi. Banjir yang meluluh lantakkan tanah rencong hingga kini masih menyimpan luka bagi warga yang menjadi korban karena lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bendera putih yang terbuat dari kain tersebut terpampang di sejumlah titik di Jalan Banda Aceh, Medan, seperti di Kecamatan Ulim, Bandar II, hingga Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren. Bendera putih tersebut sengaja dipasang warga sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Sekitar seminggu yang saya tahu. Yang lain-lain udah dipasang, saya nggak lihat. Mau lihat di HP pun sinyalnya nggak bagus, jaringan nggak ada karena padam lampu kan. Selain di Kabupaten Pidi Jaya Biren, pengibaran bendera putih juga ramai dipasang warga di Kabupaten Biren dan Aceh Tamiang. Informasi ini mengakhiri jumpa kita di The Prime Show. Saya Wiki Adrian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Ali.